طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Tiada kata yang pantas terucap dari lisan kita pada pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, insya Allah, melainkan pujian dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, serta nikmat-nikmatnya. Di antaranya adalah nikmat sehat dan juga nikmat iman. Dan salawat serta salam tentunya terlimpah curah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita tergolong menjadi umat yang selalu beliau harapkan, yaitu umat yang terbaik dan diperkenan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam surganya, dan juga diizinkan oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam telaga Hudnya dan bertemu dengannya. Nah, amin ya rabbal alamin. Insyaallah Ta'ala kita akan lanjutkan kembali membaca, menelaah, dan juga menyelami keindahan makna dari setiap lafal hadis yang kita baca pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini. Di mana tak lupa-lupa kami sering membacakan bahwasanya kitab ini ditulis oleh seorang imam dari mazhab Syafi'i yang bernama Abi Zakaria, kunyah beliau. Siapa dia? Yaitu Yahya bin Sharaf Ibn Nawawi. Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di mana judul asli dari kitab ini yaitu Al-Arba'una fi Mabanil Islami wa Qawaidil Ahkami. Ya, Al-Arba'una fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam, yaitu 40 hadis yang berkaitan dengan fondasi dari agama Islam dan juga qawaidil ahkam, yaitu qawaid, kaidah-kaidah hukum yang berlaku atau diterapkan di dalam agama Islam. Kita akan baca hadis yang ke-17 sekarang. Nah, tafadhal. Iqra. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-muallifu al-imam al-hafidh Syekhul Islam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i fi risalatihi al-arba'in fi mabani al-Islam Wa qawaidil wa ahkam. qawaidil ahkam. Al-hadithu as-sabi' ashar an Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. Nah, tarjim. Imam An-Nawawi berkata pada hadis ke-17 dari Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan, berbuat baik kepada segala sesuatu. Betul. Ala kulli syai'. Apabila kalian membunuh, Nah, maka
Ahsinu al-kitlata. Lakukanlah dengan cara yang baik. Yang baik. Lakukanlah dengan cara yang baik. Dan apabila kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menyenangkan hewan peliharaannya, hewan sembelihannya. Nah, Diriwayatkan sahih oleh yurih. Muslim. Wal yurih. Nah, hadis ini memiliki banyak sekali fawaid, yaitu faedah-faedah dan kaidah-kaidah yang berlaku di dalam kehidupan kita. Baik kaidah tersebut tertera berkaitan erat di dalam urusan akhlak, adab, dan ternyata juga masuk ke dalam kaidah dalam berfikih. Oleh karena itu, salah seorang imam, yaitu ulama, yang mensyarah hadis ini juga, bernama Al-Imam Ibnu Daqiqil Aid rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa hadzal hadisu, kata beliau, silakan dilihat nanti, wa hadzal hadisu, dan hadis ini minal ahadithi al-jami'ah liqawaid katsirah. Hadis ini termasuk hadis-hadis yang mengumpulkan banyak sekali kaidah-kaidah. Ini perkataan beliau. Maka kaidah yang pertama yang bisa kita dapatkan dari hadis ini apa? Nah, hendaknya menjalankan segala sesuatu itu ya, dengan cara yang paling baik. Ya. Hendaknya menjalankan sesuatu dengan cara yang terbaik. Cara yang paling baik. Nah, ya. Maksudnya apa? Melakukan segala hal dengan baik itu di mana apa yang kita lakukan itu secara terencana. Jadi sesuatu yang direncanakan itu akan lebih terukur dan terstruktur. Dan hal tersebutlah yang akan menghantarkan kita kepada sebuah sistem, maka dikenal dengan sistematis. Ya. Karena nantinya akan mendapatkan hasil yang terbaik pula. Nah, jadi melakukan sesuatu dengan cara yang terbaik atau dengan cara yang paling baik, ini merupakan apa? Perintah syariat. Ya. Perintah syariat. Apa tadi kan? Sesungguhnya Allah telah mewajibkan. Nah, Allah mewajibkan itu tidak menggunakan faradho di sini. Di mana Nabi kita Muhammad SAW memilih diksi kataba ketimbang faradho. Untuk mengatakan apa? Allah mewajibkan al-ihsan, berbuat baik kepada segala hal. Tapi pakai kataba. Di mana kataba ini merupakan kata asal yang nantinya akan kita temukan kata kitab. Ya. Dan kita akan menumpukan kata kitabatan. Dan kita akan menumpukan kata maktabah, maktabun, meja. Nah, kalau di situ ada kata kitab, kita lihat setiap urutan di dalam kitab atau buku, nah itu rapi, terstruktur, sistematis. Menandakan si penulis atau penyusun buku adalah orang yang profesional. Nah, itu pula lah kenapa di surat Al-Baqarah ayat 183 ketika Allah menghimbau orang-orang beriman untuk mengkonfirmasi keimanannya dengan cara apa? Dengan cara mewajibkan mereka itu berpuasa. Tapi di situ menggunakan kata kerja kataba lagi dengan bentuk atau silwahnya yang majhul. Kutiba ya. Nah, berarti apa? Di situ di situ menandakan, memberikan sebuah kesimpulan kepada kita, puasa yang dimaksudkan adalah puasa yang terstruktur, yang memiliki apa? Tata cara tersendiri. Ya. Adanya aturan di dalamnya. Maka dikabarkan pada ayat berikutnya ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat
beberapa hari saja. Padahal tidak cuma beberapa hari, tapi 1 bulan full. Ya, itu memberikan kesan adanya kelapangan, keluasan kepada orang pada saat itu. Ya. Itu yang dimaksud kalau kita ingin menyelami kata kataba yang nanti ditafsirkan oleh para ulama atau mufassir, ya itu menjadi furido, ya atau farodo, begitu, diwajibkan atau mewajibkan. Nah, itu sisi keindahan bahasa Arab tersendiri. Ya. Tidak akan pernah bisa dirasakan kecuali bagi orang yang bisa merasakannya. Illa man zaqaha. Kecuali bagi orang yang liman zaqaha, yang merasakan zauqul arabi. Ya. Nah, ini penting ya dalam kaidah menafsirkan baik Al-Qur'an ya maupun hadis ya. Senjata yang paling utama dan pertama yang harus dia punya adalah kemampuan dan kemahiran ya, dalam mempelajari bahasa Arab. Itu tadi ya faedah yang pertama. Ya. Ini didukung oleh dalil syar'i yang lain, ya, yang lain. Apa dalil syar'inya? Itu firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl ya. Ayat 90, surat yang ke-16. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk apa? Adil, berbuat adil. Ya, wal ihsan. Adil itu kan mengarah kepada hal-hal yang sifatnya terukur, ya, sistematis, begitu. Bahkan terstruktur, penuh dengan perencanaan-perencanaan yang matang. Dan mengindikasikan ya, juga Allah memerintahkan untuk berbuat baik di dalam Al-Quran. Bahkan di hadis yang lain, ya sama dari Abu Ya'la juga, ya bahkan ini lagi dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, ya innallaha, sesungguhnya Allah itu yuhibbu, nah idza amila, ya sesungguhnya Allah itu menyukai jikalau ahadukum, nih fa'il dari amila, ahadukum, salah seorang di antara kalian itu amila, beramal dengan amalan apa? Amalan. Jadi masdarnya tuh mutlak, ya, dengan melakukan suatu perbuatan yang dilakukan secara apa? Itqan, ya, an yutkinahu, an yutkinahu. Nah, ini mansub keadaan. Taib, ya. Apa artinya? Sungguhnya Allah itu menyukai, mencintai jika salah seorang di antara kalian itu beramal dengan amalan apa? Yang dia itu itqan amalannya. Maka dikatakan, apa itu itqan? Ya. Apa itu itqan? Ya. Dalam kitab ya, As-Sihafil Lughah karya Imam Al-Jauhari, itqanul amri. Itqanul amri, ya, artinya itu apa? Menyempurnakannya, ya. Ihkamuhu, itmamuhu, sama. Ihkamuhu, ya, menyempurnakannya. Jadi melakukan perbuatan atau pekerjaan secara sempurna, ya,
menandakan bahwa orang yang mengerjakan adalah orang yang profesional. Dan ini merupakan perbuatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tamam. Ya. Nah, kemudian tadi kita baca juga, ya, ternyata kita diperintahkan berbuat baik ketika menyembelih hewan. Berarti ada faedah lagi di sini. Untuk apa? Melakukan perbuatan dengan cara yang terbaik, ya, kepada hewan sembelihan, yang nantinya daging sembelihan tersebut kita yang makan. Ya. Bahkan bukan hanya kepada perkara, ya, hewan itu ingin disembelih, tapi memperlakukan hewan yang bukan sembelihan. Berarti hewannya tidak boleh disembelih, tapi hidup kita perlakukan. Ketika hewan itu hidup, ya kita perlakukan dengan cara yang baik. Ya, contoh hewan-hewan peliharaan. Gitu. Dalam, ya, kalau kita ingin memeliharanya, maka kita berikan makanan dan yang semisalnya. Kita berikan, ya, kehidupan yang baik. Ya. Bagaimana ada buah riwayat, ya, ketika Sa'id bin Zubair radhiyallahu taala anhu menceritakan, ya, kuntu inda ibni Umar famarru bi fityatin. Ini Sa'id bin Jubair, ya. Saya sedang bersama Umar, inda ibni Umar, bersama ibnu Umar, afwan, bersama ibnu Umar. Famarru bi fityatin. Fityah ini bentuk jamak dari apa? Fata. Ya. Kemudian marra yamurru, marru ini fil madi, ya kan? Lewatlah para pemuda ini fityah, ya kan? Au bin nafarin, atau sekelompok orang, ya. Yang dimana sekelompok orang ini nasobu dajajatan. Ma makna dajajatan? Ayam Daging ayam. betina. Iya, ayam betina. Nah, nasobu mereka apa namanya, ya? Menyakiti seekor ayam betina. Nah, wah, luar biasa yang ini. Yarmunaha. Apa artinya yarmunaha? Roma yarmi. Yarmu failnya hum. Mereka fityah tadi. Mereka melemparinya, ya. Haknya kembali ke dajajatan. Nah, yarmunaha. Falamma ro'au. Lamma. Jadi zorof masuk ke fil nadi. Maka tatkala, ya, ro'au ibna Umar. Nah, hal itu dilihat Ibnu Umar, maksudnya mereka melihat Ibnu Umar, ya, langsung ketika itu apa? Tafarroku, ya, tafarroko, ya, tafarroku. Nah, ini tafarroko fil madinya, failnya hum. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, ya, mereka apa? Tafarroku, artinya apa? Bukan berpecah belah, tapi berhamburan, takut, ya. Kemudian Ibnu Umar mengatakan apa? Qala Ibnu Umar, man fa'ala hadha inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam la'ana man fa'ala hadha, kata beliau, kata Ibnu Umar. Siapa yang melakukan ini? Nah, siapa yang melakukan ini? Ini nggak ada yang ngaku, ya. Namanya pemuda, ya. Ya, sekelas anak remaja SMP sekarang. Nah, man fa'ala hadha, langsunglah dibilangin. Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu la'ana. La'ana itu melaknat. Melaknat siapa? Man, siapapun fa'ala hada, yang melakukan hal ini, yaitu menyakiti hewan. Nah, begitu. Dalam riwayat lain itu apa? La'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam man matsala bil hayawani. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang
yang apa namanya tuh masalah yumasilu, apa ya nih, membuat cacat ya, mencelakai, mencederai hewan-hewan gitu, ya kurang lebih seperti itu maknanya. Nah, ya ketika masih hidup dipukul, dibuang ke got, ada kucing. Nah, ya Allah taala alam. Baik, kita langsung ya Rob. Tafadhol, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja dari innanya aja, dari substansi isi. Nah, Ustaz. Inna harfu taukidin wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Lanjut. Ismul jalalah Allah, ismu inna mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Kataba fi'lun madin mabniun ala al-fathi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila ismul jalalah Allah. Nah, al-ihsana maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Ada harfu jarrin mabniun ala sukun kulli ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu ala akhirih. Syai'in mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu ala akhirih. Faida, fa-nya. Ada fa-nya Namanya adalah istinafiyah. Istinafiyah. Idza ismu syart. Ismu syart. Kita Ada sebutnya adat. Iya, adat syartin. Lanjut. Qataltum qatal fi'lun madin mabniun ala sukun litisalihi bitamiril mutaharrik. Iya, bita'il fa'il. Bita'il fa'il. Iya. Nah, iza sendiri bisa kita tambahkan adatus syartin ghairu jazim. Ghairu jazim. Ya. Yang tidak menjazmkan. Ghairu jazimah. Nah, lanjut. Karena yang menyebabkan sukun di situ karena dia bersambungnya apa, litisalihi bi dhamir mutaharrik atau dengan tafa'il, bita'il fa'il kita sebut boleh. Yaitu dhamir khitab ya, yang mana mabni, taknya di situ adalah mabni. Mabninya fi mahalli apa? Raf. Iya, pada tempat rafa dan dia menjadi fa'il. Ya. Dan mimnya itu mim penanda jamak. Baik, fa'ahsinu, lanjut. Fa-nya fa sababiyah dijawab syartin. Ya. Ahsinu fi'lu amrin. Sahih, fil amr dia mabni kan di atas apa? Hadfin nuni. Iya. Penghilangan huruf nun. Al-kitslata maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Nah, lanjut. Wa idza. Wawnya harfu atfin. Ya. Nah, izanya sama ada syartin ghairu jazim. Nah, zabah fi'lun madin sama kayak qataltum ya. Nah. Mabniun ala sukun litisalihi bitta'il fa'il
Ya. Watta'u mabniun fi mahalli raf'in fa'il dan mimnya adalah mim lil jama'i. الجمع Fa ahsinu. فأحسنوا فa'nya sababiyah أحسنوا فعل أمر مبني Iya. على حذف النون Iya, atau fa-nya kita bilang dia waqi'atun, dia terletak pada apa? Fi jawab syarat, pada kalimat jawab syarat. Nah, adzibhata di sini sebagai maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbil fathatu zahiratu ala akhirih, tandanya fathah ya, maf'ulun bih objek. Baik, lanjut. Wal yuhiddah. wawunya harfu atfin lamnya lamul amri Iya, yuhidda lamulnya lamul amr sahih jazm ya. Maka yuhidda di sini fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi al-fathah. Enggak. Ayo. Yuhidda. Hadfu harfin illah. Iya, betul. Ya. Majzumun ya kan bila mil amri wa alamatu jazmihi ya. Sukun. Ya. Sukun betul. Ya. Tapi kenapa dia diharokati fathah? Ini yang menjadi pertanyaan untuk kita. Ya, di harokati fathah, hurrika bil fathi, ya, diharokati dengan fathah. Kenapa? Li ajli tad'if. Ya, li ajli tad'if. Untuk tad'if namanya. Mengasah ya kan? Ini kata kerjanya atau tasrifnya adalah ahadda. Ahadda yuhiddu. Ya, ihdadan masdarnya. Gitu, ihdadan. Nah. Beres, lanjut ahadukum. Ahadu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih wa huwa mudhaf. Al-kaf dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi wal mim lil jam'iyah. Iya, nah. Syafrata maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih wa huwa mudhaf. Wal ha dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Sahih. Wal yurih. Wawunya waw ataf, lamnya lamul amri. Lamul amr. Yurih fi'lun mudhari'un majzumun bilamil amri wa alamatu jazmihi as-sukun. Ya, ini kata kerja dari aroha yurihu. Maka masdarnya apa? Irhatan. Nah, artinya apa sebetulnya aroha yurihu irhatan? Yaitu menenangkan. Nah, di sini safroh nih. Syafroh. Ada kata syafroh. Menajamkan pisau ya. Ahadda yuhiddu ihdadan, itu artinya menajamkan. Nah, apa perbedaan syafroh dengan sikin? Ya, kita dapati kata sikin itu pisau juga. Di dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiki nabiha, karyanya Syekh ya Dr. Fani Ambari Abdul Rahim, Allah taala.
Perbedaan syafrah di sini adalah pisau besar. Nah, syafrah itu pisau besar. Kalau sikin, yaitu pisau kecil yang dipakai sama ya tukang masak di dapur buat motong buncis, sayuran, itu sikin. Nah, kalau syafrah ini pisau besar ya, kayak motong daging begitu. Atau sejenis apa ya? Nah, ya besar lah, beda ukuran daripada sikin itu sendiri. Nah, zabahtum ini kata kerjanya apa? Zabaha yadbahu ya. Zabahan. Masdarnya zabahan. Zabaha yadbahu. Nah, wazannya apa tuh? Fa'ala yaf'alu. Begitu. Baik, barakallah fiik. Kita cukupkan pertemuan pagi hari ini. Oke, baik. Ini perawi atau periwayatnya belum kita jelaskan. Kemarin saya sudah pelajari dan sudah kami catat. Jadi di sini diriwayatkan dari Abu Ya'la Shaddad ibni Aus, ya, radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah meridhoinya. Siapa itu Abu Ya'la Shaddad? Shaddad. Nah, beliau ini namanya adalah Shaddad bin Aus bin Sabit. Ya. Shaddad bin Aus. Nah, ini nama aslinya yaitu Shaddad bin Aus bin Sabit al-Khazraji al-Ansari. Al-Khazraji al-Ansari. Orang Ansar. Ya. Nah, terus Abu Ya'la ini siapa? Kunyah. Ya, ada juga yang mengatakan ya, yaitu Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman, anak beliau itu namanya Abdurrahman. Dipanggillah Abu Abdurrahman. Ya, bahwasanya sahabat Abu Ya'la ini sahabat ya. Abu Ya'la itu Syaddad Aus bin Sabit ya. Dicatat di dalam ya, kitab-kitab tarikh, kitab-kitab sejarah. Di antaranya Al-Imam Ibnu Al-Barki mengatakan ya bahwa ayah dari sahabat yang bernama Abu Ya'la ini itu ya, yang bernama Syaddad bin Aus ya, bin Sabit, itu Sabit berarti kan bapaknya itu meninggal saat perang Badar. Saat perang Badar itu meninggal dan wafat di Uhud. Ya. Ada juga yang mengatakan anaknya itu si Syaddad ini, Syaddad bin Aus bin Sabit, ikut pula ke perang Badar, berperang. Namun Al-Imam Al-Bukhari menafikan hal tersebut, mengatakan hadis yang mengikut sertakan Syaddad bin Aus ini ikut perang Badar ya tidak sahih. Naam, Allah taala alam bissawab. Ya, kita cukupkan, kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.